Malaysia krisis beras, warganya kelaparan. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya membuat berita bohong seperti ini? Saya yang bekerja di Malaysia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Tanya teman-teman kalau lihat berita, kemarin ada negara Malaysia, rakyatnya itu kelaparan. Panen beras gagal. Harga beras naik drastis di sana. Di Jepang harga beras itu udah di atas 100.000 per kilo. Gila nggak? Malaysia kesini tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran, kasihan kami mau makan Menteri Amran. Jangan pernah berani-berani menghina Malaysia. Mereka nggak sibuk pencitraan, tapi warganya bisa hidup lebih layak. Gaji tinggi, biaya hidup ringan. GDP Kota Jakarta memang mengesankan, bahkan berhasil mengatasi GDP Kota Kuala Lumpur. Namun, saat kita melihat GDP per kapita, situasinya berbeda. Saya nggak paham ya apa yang dikatakan oleh netizen kita itu, kenapa sih kita suka membuli negara tetangga kita, negara serumpun, negara bersahabat. Pada faktanya, kedatangan Menteri Malaysia ke Indonesia itu bukan meminta-minta, melainkan untuk menjalin kerjasama dan menguntungkan kedua negara. Yang buat saya heran lagi, tidak pernah ke Malaysia, tapi seolah-olah tahu akan keadaan di Malaysia itu seperti apa. Pada faktanya di Malaysia tidak ada yang rakyatnya kelaparan, tidak pernah makan beras. Faktanya di sini aman-aman saja, tidak seseram yang diberitakan oleh segelintir netizen yang kadang-kadang memang suka buat berita heboh tapi tidak sesuai fakta. Kalaulah di Malaysia krisis, terus kemudian mau makan saja susah, saya sudah pulang dari dulu-dulu, tidak akan bekerja di Malaysia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk memberikan informasi yang tepat. Kadang-kadang segelintir netizen di Indonesia memang suka sekali membuat berita bohong, kemudian dikaitkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan negara tetangga. Namun kalau dari segi hal positif, apa yang terjadi di negara tetangga, kemudian kita belum bisa mencapainya, seolah-olah kita juga tidak terima. Kalau dibagi fakta, seolah-olah kita juga tidak mau kalah, meskipun pada dasarnya kita kalah. Kalaulah kita bicara tentang kesenjangan ekonomi dua negara, Malaysia itu lebih hidupnya sejahtera. Gajinya pun juga lebih mahal. Biaya hidupnya pun juga lebih murah. Saya di Malaysia sampai bosan-bosan. Makan daging, makan ayam, itu sampai bosan. Lantas kenapa kok bisa-bisanya membuat video seolah-olah di Malaysia dalam keadaan kelaparan? Ini kalau untuk netizen-netizen yang tidak mau mencari informasi yang sebenarnya, mudah tertipu. Dan pada faktanya di Malaysia pun juga tidak krisis beras. Inilah fakta orang Indonesia sendiri yang membuktikan ya, bahwa di Malaysia nggak krisis beras. Tapi selalu beredar video-video seolah-olah negara tetangga kita dalam keadaan krisis ekonomi yang sangat begitu parah. Namun pada faktanya nggak seperti itu sahabatku semua. Saya di sini juga akan memberikan penjelasan sahabatku, biar sahabatku tidak salah paham ya. Di Malaysia upah kerjanya ya sekitar 6.650.000. 6.650.000. Ini untuk upah kerja ya, dan semuanya merata ya. Beda dengan di Indonesia. Upah kerja 5 juta saja itu pun di Jakarta, dan itu pun pekerjaan yang tertentu, tidak semuanya di Jakarta upahnya 5 juta. Dan itu pun yang melamar juga sangat banyak. Lebih banyak pelamarnya dibandingkan dengan pekerjaannya. Ya kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, kita ini sudah beda level. Namun kita sebagai netizen kadang-kadang untuk menerima hal yang kurang nyaman dari negara kita, kita tidak terima. Harusnya kita terima saja, dan mari kita jadikan pembelajaran, bukan marah-marah nggak jelas, ujung-ujungnya menghujat saya pula. Padahal saya memberikan fakta sebenarnya. Dan inilah orang Indonesia sendiri membuktikan bahwa di Malaysia itu nggak krisis beras, nggak seperti apa yang dikatakan oleh YouTuber Indonesia
segelintir YouTuber Indonesia suka sekali gemar memberitakan bohong. Dan ini sangat menyesatkan. Langsung kita simak videonya. Ini gula subsidi ini. Gula subsidi pun juga ada di Malaysia. Di Indonesia nggak ada. Ini sumbangan asas Rahma ya dari kerajaan. Oh, lihat. Ini dia beras di Malaysia, katanya kurang. Melimpah kan berasnya? Masih banyak kok. Kasih paham mas, biar nggak ada berita hoak. Nah ini masih banyak juga beras. Tapi Kan masih banyak ini Tapi beras. di medsos beritanya heboh, seolah-olah di Malaysia kekurangan beras, nggak ada beras. Pada faktanya nggak seperti itu sahabatku semua. 10 kilo 35. Dan masnya ini berada di pasar raya. Oke guys, Kasih bukti mas. hari ini kita mau cek stok beras di Malaysia ya. Cek mas, biar netizen tidak salah paham mas. Banyak sekali berita bohong, seolah-olah di negara tetangga ini krisis beras, kelaparan. Karena beberapa minggu lepas ramai ya di media sosial yang katanya Malaysia itu kekurangan beras. Nah ini Lihat, sudah jumpa. Ini dia beras di Malaysia, katanya kurang. Masih banyak kok. beras melimpah di pasar raya. Super spesial tempatan. Banyak guys, beras guys. Baik beras tempatan maupun import ya. Dan tidak ada impor dari Indonesia ya, sahabatku semua. Perlu saya jelaskan. Nanti ada pula berita, stop kirim beras ke Malaysia. Biasanya seperti itu. Meskipun Indonesia tidak pernah kirim beras ke Malaysia, tapi akan dibuat berita bohong oleh segelintir YouTuber Indonesia. Di Malaysia berasnya itu banyak jenis, beras panjang juga ada. Masih banyak beras. Kasih paham mas, masih banyak beras memang. Ada saja orang buat berita bohong, seolah-olah di negara tetangga keadaan ekonominya makin sulit. Pada faktanya nggak seperti itu sahabatku semua. Kalaulah memang ekonomi di Malaysia tidak baik-baik saja, pasti banyak para TKI Yang ini pulang. telur pun banyak. Telur banyak juga, telur beraneka ragam ya mas ya. Kasih pusing-pusing mas, biar paham netizen kita, biar tak termakan berita bohong. Minyak goreng harganya lebih, Stok minyak pun masih banyak. harga minyak goreng lebih murah di Malaysia sahabatku semua. Gula pun lebih murah di Malaysia. Ini sumbangan asas Rahma Oh, dari kerajaan. wow, lihat, luar biasa kan? Nah, stok susu pun masih banyak. Banyak mas stok susu. Apalagi ini Milo, kesukaan orang ramai, masih banyak. Jangankan beras, Milo aja banyak loh. Jangankan beras, Milo pun banyak. Oke, kita masuk di sebelahnya tadi ya. Masnya ini benar-benar membuktikan ya. Masuk ke sebelahnya lagi. Kita cek lagi di sini masih banyak apa enggak? Masuk ke pasar raya lainnya. Tuh kan, banyak lagi. Kok bisa-bisanya Nah ini beras di Malaysia nggak ada? masih Banyak juga beras. loh, ya kan? Kasih paham mas. Tengok beras basmati. Beras panjang-panjang. Kalau beras basmati itu biasanya dari Pakistan ataupun India. Dari Indonesia nggak ada. Betul. Beras basmati Saya diimpor dari ngomong India. serius loh. Nggak tipu. Beda dengan netizen sebelah, YouTuber sebelah itu. Nah, ini Segelintir YouTuber Indonesia suka buat berita bohong. Ini segelintir ya, nggak semuanya ya. India. Lihat, melimpah berasnya. Masnya siap keliling pasar raya. Masih banyak beras di Malaysia. Stoknya masih banyak, melimpah. Pindah lagi mas loh. Kurang puas masnya pindah lagi ke pasar raya lainnya. Ini udah 3 pasar. Oke, kita cek lagi 3 di pasar raya.
tempat ini ya, di Sogo Food Halal. Di Sogo Mall, Sogo Food Halal. Kita bisa lihat ya, pembayarannya saja sudah canggih seperti di Korea. Nggak perlu kasir, modern. Langsung Kita cek lagi. Langsung mas, iya mas. beras di tempat Cek mas, ini. cek mas, biar paham mas. Apakah habis atau masih banyak? Langsung dicek mas. Biar masyarakat kita tidak termakan berita bohong. Kedua, Ini stok telur oh, masih stok juga, telur masih juga banyak. masih banyak. Tinggal berasnya aja mas, kasih paham. Mana stok beras? Dicari mas. Jangan-jangan habis. Oh, ini ada. Tuh kan melimpah. Ah, ini beras siam dari Thailand. Beras ini. dari Thailand, beras siam. Dari Indonesia nggak ada loh mas. Banyak yang dari Thailand. Banyak yang dari Thailand. Jadi kita itu jangan termakan berita hoax sahabatku semua. Pada faktanya di Malaysia itu nggak krisis beras lah. Saya yang bekerja di Malaysia bosan makan daging, makan ayam loh. Kata siapa di Malaysia keadaan ekonominya nggak baik-baik saja, warganya kelaparan, suka sekali buat berita bohong. Oke, kita sekarang sudah masuk ke 99 ya. Wah, 4. Mau cek beras Emasnya juga. ini 4 pasar raya dicek semua. Ah, masih banyak. Demi membuktikan kebenaran mas ya, nggak apa-apa mas. Ini pahala loh. Kan masih banyak ini beras. Masih banyak berasnya sahabatku semua. 10 kilo 35. Nah, sama seperti di Indonesia harganya Rp14.000 1 kilo. Di Indonesia harganya sama. Kalau di Indonesia melimpah, harusnya harganya kan lebih murah. Tapi Stok gula pun harganya masih banyak. sama dengan di Malaysia. Ini gula subsidi. Gajinya lebih tinggi di Malaysia, gula subsidi juga ada. Nggak subsidi saja, gulanya itu lebih murah di Malaysia. Oke, sampai di sini dulu video saya pada hari ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Jangan lupa Oke, bye-bye. like dan komen sahabatku semua. Video dari masnya RS Channel. Beliau membuktikan di Malaysia nggak krisis beras. Dan pada faktanya sahabat-sahabatku semua, di Malaysia itu tidak krisis beras. Dan harga beras yang ada di Malaysia kurang lebih sama seperti di Indonesia. Padahal kalau dipikir-pikir kan, gaji atau upah kerjanya itu lebih mahal di Malaysia. Upah kerja di Malaysia itu sekarang sekitar Rp6.650.000. Apalagi sekarang penukaran ringgit itu makin naik. Kalau kemarin kan 3.800, sekarang sudah menjadi 3.900. Saya nggak tahu ya, apakah nanti bulan depan akan menjadi 4.000. Ya mudah-mudahan saja ekonomi di Indonesia itu stabil. Tapi sangat disayangkan apabila ada segelintir YouTuber Indonesia suka membuat berita bohong seolah-olah di negara tetangga itu keadaan tidak baik-baik saja. Seolah-olah itu benar-benar keadaan mencengkam ya, atau keadaan menakutkan. Namun pada faktanya enggak seperti itu sahabatku semua. Dan tidak semuanya orang Indonesia itu suka membuat berita bohong. Dan kali ini saya juga akan mereaction video-video daripada sahabat kita yang ada di Indonesia yang memberikan fakta sebenarnya keadaan di Malaysia seperti apa. Dan pada faktanya mau nggak mau kita harus menerima kenyataan pahit tersebut, bahwa dibandingkan dengan Malaysia itu lebih bagus loh dalam keadaan ekonominya daripada di negara kita. Mungkin kalau ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tidak ada masalah. Setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling respect tanpa harus membuat berita bohong.
Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Jangan pernah berani-berani menghina Malaysia. Mereka nggak sibuk Betul sekali. pencitraan, tapi warganya bisa hidup lebih layak. Gaji tinggi, biaya hidup ringan. Kita gaji pas-pasan, harga kebutuhan makin gila. Gaji pas-pasan. Kita mulai dari fakta. Di Malaysia, UMR-nya bisa mencapai 5,9 juta rupiah. Sementara Ya, di tepat ini, Mas. Indonesia, rata-rata Udah 6 juta. nasionalnya cuma 3,1 juta rupiah. Bahkan di Jakarta, yang katanya pusat ekonomi, cuma 5 jutaan. Jadi dari awal, orang Malaysia udah pegang lebih banyak uang buat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi yang bikin makin geleng-geleng, biaya hidup di Malaysia tuh nggak semahal itu. Biaya sewa, makan, bahkan transportasi masih bisa dibilang terjangkau. Sementara di Jakarta, UMR-nya kalah. Tapi pengeluaran buat bertahan hidup jauh lebih berat. Gaji naik tipis, tapi harga kebutuhan makin menggigit. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari biaya tol dan bahan bakar. Perjalanan sejauh 480 km di tol Malaysia cuma bisa sekitar Rp170.000. Tapi di Indonesia, dari Jakarta ke Semarang yang lebih pendek jaraknya bisa tembus Rp500.000. Dan soal BBM, Malaysia punya RON 95 murni yang cuma 7 ribuan per liter. Di Indonesia bisa 13 ribuan lebih dan masih ada isu kualitasnya juga. Jadi wajar dong kalau banyak yang mulai mikir, kok bisa sih negara tetangga lebih sejahtera padahal kita kayak sumber daya. Sampai ada seorang tokoh yang bilang, kayaknya ada yang salah sama negara kita. Dan ini bukan soal iri, tapi soal refleksi. Karena kalau mereka bisa, kenapa kita ini enggak? baru betul. Kita bukan mau menyalahkan, tapi mari sama-sama sadar supaya ke depan Indonesia bukan cuma kaya alam, tapi juga kaya keadilan dan kesejahteraan. Karena rakyat yang bahagia adalah cerminan negara yang benar-benar beres. Di data kemiskinan Indonesia dari Badan Pusat Statistik akhirnya terbongkar. Hanyalah sebuah ilusi yang digunakan sebagai senjata pemerintah selama ini untuk mengelabui keadaan sebenarnya masyarakat Indonesia yang kebanyakan melarat. Bagaimana tidak, ukuran kemiskinan di Indonesia yang dianggap tidak miskin apabila pengeluaran seseorang di atas 600.000 per bulan atau 20.000 per hari. Ukuran 21.000 per hari dianggap tidak miskin. Okelah kita beli beras murah 12.000 per kilo untuk sehari, telur 3 butir 7.500 untuk sehari, totalnya sudah 19.500, sisanya buat parkir untuk 1 hari. Dan itu kita anggap tidak miskin. Bandingkan dengan Malaysia yang ukurannya seorang dianggap tidak miskin apabila pengeluaran kebutuhannya per bulan di atas Rp980 atau sekitar Rp3.800.000 per bulan atau sekitar Rp126.000 per hari. Makanya ini ya, semua orang pada kaget ketika ukuran kemiskinan Bank Dunia menyebut 60,3% rakyat Indonesia masuk dalam kategori miskin karena ukurannya dikembalikan ke ukuran sewajarnya sebagai manusia yang hidup di tahun 2025. GDP Kota Jakarta memang mengesankan, bahkan berhasil mengatasi GDP Kota Kuala Lumpur. Namun, saat kita melihat GDP per kapita, situasinya berbeda. Indonesia masih tertinggal di bawah Malaysia. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta sebagai pusat ekonomi tumbuh pesat, distribusi kekayaan dan pendapatan di Indonesia masih perlu diperbaiki. Kita perlu fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pemerataan ekonomi agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ini. Dengan langkah yang tepat, bukan tidak mungkin kita bisa mengejar ketertinggalan ini. Dalam hal industri dan pendidikan maupun teknologi, wajib kita mengkomparasi diri kita atau membandingkan dengan diri kita dengan negara lain. Bayangkan, 30 tahun yang lalu, 1990-1995, itu kita masih mengekspor guru dan dosen ke Malaysia. Sekarang, Malaysia sudah memiliki industri semikonduktor dan pabrik-pabrik yang teknologi tinggi, semuanya masuk ke Malaysia. Dan mereka ekspor barang-barang yang tingkat tinggi. Indonesia belum memiliki pabrik semikonduktor. Sudah berapa puluh tahun kita awalnya mengekspor dosen-dosen kita, tapi kita sendiri masih posisi stagnan. Bayangkan, Vietnam baru keluar dari perang, itu di sekitar tahun 1978 atau 80-an, itu baru selesai perang. Sekarang, industri dari China yang keluar itu masuk ke Vietnam, bukan ke Indonesia yang sudah merdeka berapa puluh tahun. Kota-kota besar di Malaysia tiba-tiba jadi sepi. Apanya yang sepi, Bang? Saya mau tanya. Sini kamu datang ke sini. Kuburan di Malaysia ini pun ramai, Bang. Kamu pergi ke jembatan Saloma. Kasih Penuh paham, Mbak. dengan rakyatmu Indonesia dan Bangladesh bercinta. Siap lagi berselfie di sana berdua bercinta.
Mengade. Suka sangat ya buat berita-berita palsu. Yang begini nih yang bikin Malaysia dan Indonesia menjadi panas. Aku cubit kamu nanti. Dekil. Kita rakyat Indonesia setiap hari bekerja dan setiap bulan kita save money ke Indonesia. Karena di sini gaji dengan bahan pokok masih balance banyak. So buat kamu jangan bukan Malaysia ya. Karena Malaysia itu adalah negara terbaik kamu para TKI Indonesia. Betul, Mbak. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Semoga Mas. kita semua tetap sehat dan murah rezeki dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Bersyukurlah kita bisa kerja di negara Malaysia yang tercinta ini. Ada kerjaan di Malaysia, kita bisa mengubah nasib. Betul, Mas. Dulu kita ada yang tidak punya rumah, ada yang tidak punya tanah, pergi merantau ke Malaysia, mengubah nasib dan dapat beli tanah, dapat buat rumah, dan yang tidak bisa mensekolahkan anak dapat mensekolahkan anak dan kebutuhan keluarga dan lain-lain. Jadi kita kerja rajin dan ikhlas jujur di sini. Di kampung aku rata-rata boleh dikatakan 95% lah, 95% hasil itu buat rumah itu hasil kerja dari Malaysia. Dia buat rumah hasil kerja dari Malaysia. Rata-rata di kampung aku itu budak-budak lah yang habis SMA, kalau di Malaysia itu SPM, umur 18 ke 19 lah, pergi merantau ke Malaysia 2 tahun 3 tahun, udah simpan uang, kirim setiap bulan, udah dapat buat rumah. Yang belum ada rumah, yang belum ada tanah, ada yang dapat beli tanah hasil kerja di Malaysia. Pada faktanya memang masalah kesejahteraan, masalah upah kerja, kita ini kalah dengan negara tetangga. Namun di sini konteksnya kita bukan membanding-bandingkan satu sama lain ya. Kalau negara tetangga bisa, harusnya Indonesia juga bisa. Dan modal Indonesia itu juga kurang lebih sama seperti di Malaysia. Di Indonesia kaya sumber daya alam. Di Malaysia sama juga kaya sumber daya alam. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini sebenarnya bukan siapa yang salah ya. Tetapi dari segi pengelolaan, Malaysia itu mengelola secara baik. Sehingga masyarakatnya pun juga sangat sejahtera. Di sisi lain, di keadaan di negeri kita, kadang-kadang itu salah pengelolaan. Banyak pejabat yang korupsinya luar biasa dan begitu sangat-sangat mengejutkan kita semua. Apakah di negara tetangga tidak ada korupsi, Bang? Ada, cuman korupsinya itu nggak sebegitu luar biasa di negara kita. Saya juga ingin memberikan sedikit contoh ya. Kalau pejabat-pejabat di negara tetangga, mereka ini benar-benar turun di lapangan. Ini yang saya lihat sendiri ya. Misal kata tentang hal yang mendasar saja, soal kebersihan ataupun isu-isu lingkungan, para pejabatnya ini turun tangan sendiri, selalu mengecek ya. Tapi kalau di tempat kita kadang-kadang itu ya Allah ya Robbi, punya kepala desa kadang-kadang itu serasa nggak punya kepala desa ya. Ini mungkin fakta pahit, tapi sebenarnya kalau kita mau maju, kita itu bisa. Asalkan ada keniatan yang benar-benar ingin memajukan negara kita seperti negara lain, agar tidak tertinggal. Kemudian soal upah kerja. Di Malaysia, rata-rata, ini rata-rata ya, 100% lah. Warganya itu kalau bekerja, ini yang untuk kerja biasa saja loh, upahnya 6.650.000 rupiah. Ini kerja biasa seperti kerja di kedai, kerja di restoran, kerja di kilang. Belum lagi kerja yang dengan skill kemahiran tinggi, jelas-jelas gajinya lebih tinggi. Dan rata-rata anak muda di Malaysia itu tidak pengangguran. Mereka punya pekerjaan masing-masing.
Bahkan suami istri pun juga punya pekerjaan masing-masing. Saya punya kawan di sini, rata-rata mereka istrinya kadang kerja di kantor, suaminya nanti kadang kerja jadi mandor, kadang jadi arsitek. Seperti itulah kira-kira. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya stoplah untuk membuat berita bohong, ya kan. Pada faktanya mungkin sesuatu yang positif dari negara tetangga kita bisa kita contohi, bukan kita justru iri kemudian membuat berita bohong. Ini nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.